Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari makalah saya mengenai teori jaringan. Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia menjalin relasi dengan orang lain yang dimulai dari keluarga inti, keluarga besar, tetangga, teman, rekan kerja, kenalan, teman dalam berbagai kelompok, guru, dan sebagainya. Komunikasi yang berbentuk antara individu dan kelompok akan membentuk suatu jaringan. Manusia telah membentuk berbagai jaringan dengan berbagai kepentingan. Jaringan komunikasi merupakan saluran untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Pengertian jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Dan di sini juga jaringan komunikasi mempunyai dari komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil masyarakat seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Dan di sini sifat-sifat jaringan komunikasi kelompok ada 5. Yang pertama, A. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Kelompok memiliki sedikit partisipan. Kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin. Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. 5. Struktur jaringan komunikasi kelompok. Jaringan komunikasi lingkaran, jaringan komunikasi roda, jaringan komunikasi Y, jaringan komunikasi rantai, jaringan komunikasi bintang. Dan di sini yang dapat saya ambil kesimpulannya dari makalah saya ialah pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial di mana sejak dilahirkan fitrah manusia adalah berhubungan dengan orang lain. Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia menjalin relasi dengan orang lain yang dimulai dari keluarga inti, keluarga besar, tetangga, teman, rekan kerja, kenalan, teman dalam berbagai kelompok, guru, dan sebagainya. Hubungan dan interaksi dengan orang lain merupakan hubungan yang dinamis. Di suatu saat stabil namun di lain waktu diwarnai oleh hal-hal yang tidak terduga. Selain dengan individu lain, manusia juga berhubungan dengan lembaga, perusahaan, dan organisasi. Tanpa disadari, komunikasi yang berbentuk antar individu dan kelompok akan membentuk suatu jaringan. Hubungan yang terbentuk tanpa disadari membentuk beberapa pola yang disebut jaringan. Teori yang digunakan adalah teori jaringan. Jaringan komunikasi dan teori komunikasi kelompok. Jaringan komunikasi berlandaskan pada dua hal utama, yaitu aktor dan relasi. Analisis jaringan komunikasi melihat fenomena mikro, bukan makro, serta bertujuan untuk menggambarkan struktur komunikasi dan posisi aktor dalam struktur komunikasi. Dan itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi PPT saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.